Perkenalkan, saya Beni Anggreni Bausitorus, berperan sebagai CEO. Saya Segala Indri Yustika, berperan sebagai CFO. Saya Laras Shopping, berperan sebagai hakim. Saya Mulyani Suatang, berperan sebagai legal counsel. Saya Muhammad Badensa, berperan sebagai tax manager. Nah, di sini kami akan melakukan rapat direksi mengenai pemeriksaan pasal 23 dan pembayaran royalti. Tonton terus video kami. Bye. Pagi. Kita mulai rapat hari ini. Nah, di sini kita punya dua koreksi di SKPKB ini dan harus diputuskan hari ini. Untuk tax manager, boleh berikan gambaran ke sana. Oke, mungkin semuanya bisa melihat laptopnya yang sudah saya share PDF-nya, datanya ke grup. Nah, di sini kita ada dua masalah ya. Pertama itu ada kesalahan terhadap tarif pasal PPh 23, kedua sama royalti. Nah, saya bahas dulu ke pasal PPh 23. Ini benar-benar memberi salah input kita yang antara 2%, kita malah buat 1,5%. Jadi dengan nilai kurangnya itu dengan nilai kurang dulunya sebesar 75 juta. Jadi ya kita jadi solusinya gimana ya, kita pakai jalur pembetulan SPP. Terus kedua itu masalah royalti. Nah, masalah royalti itu kan masalah royaltinya itu ke induk perusahaan kita di luar negeri itu sebesar 2 miliar. Nah, jadi masalah tersebut sudah dikoreksi oleh Fiskus sebagai tax avoidance. Jadi yang ini bukan soal substansi transfer patching. Kita harus siap ke jalur banding. Jadi kita harus mau nggak mau kita harus naik ke jalur hukum. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari dua masalah ini. Saya ucapkan saya lanjutkan ke CFO untuk menjelaskan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang untuk CFO, kenapa eksposur pulang kita? Boleh kamu jelaskan? Di sini saya udah hitung semuanya. Ada koreksi pertama, Bapak tadi 5 juta ya sanksi bunga masih 30 ribu. Totalnya sekitar 100 ribu. Nah, kami mungkin tidak perlu disampaikan. Pada koreksi 2, untuk PPh Bandar dari koreksi 2 miliar sekitar 440 juta plus sanksi gagal eksportur 640 juta sampai 700 juta. Nah, kalau kalah itu berangkat ditambah denda 50%, dan kalau banding ditambah lagi 100%. Podcast kita bisa tembus 1,7. Sebelum kita putuskan, saya mau mengingat dulu kekuatan argumen hukum kita. Gimana tax manager? Oke, untuk masalah pertama, di koreksi pertama ya kita nggak perlu mendebatkan lagi. Itu murni kesalahan kita. Jadi ya kita akuin, kita betulkan, kita bayar. Karena di pasal 16 UU KUP itu memungkinkan kita untuk pembetulan SPT selama belum pada luasan. Nah, untuk masalah koreksi 2, ya Fiskus sudah berpijak pada pasal 18 ayat 3 UU PPh. Jadi ya pertahanan kita itu cuma 3. Untuk pertama itu perjanjian lisensi yang sah, kedua itu transfer pledging dokumen yang tepat, terus ketiga ya bukti manfaat ekonomi nyata. Mungkin kalau ketiga hal ini sulit ya, hal ketiga ini solid, menang probabilitas menang kita tuh di kisaran 50 sampai 60%. Jadi ya pengadilan. Jadi di pengadilan ya kita bisa menang, probabilitas kita lebih tinggi. Itu cuma segitu aja saya sampaikan. Dan sekarang saya mengeluarkan dari sisi risiko apakah risiko pidana beda dengan bisa jelaskan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pemeriksaan. Di bagian koreksi 1, nol risiko pidana kesalahan teknis lebih. Untuk bagian koreksi 2, kita perlu bedakan tax avoidance dan tax evasion, yang dimana tax avoidance bisa dikoreksi oleh DJP tapi bukan pidana. Sedangkan tax evasion rekayasa atau penyembunyian dokumen yang disengaja, itu baru pidana. Oleh karena itu, selama kita merespon secara administratif lewat keberatan dan tidak ada inkonsistensi dokumen, kita selanjutnya yang harus dihindari itu melewatkan batas waktu tanpa respon.
seperti inkonsistensi antara kontrak presensi, laporan keuangan, dan riset. Oke, sekian dari saya. Dari Oke, nah itu bisa lihat kembali ke laptopnya. Itu untuk timeline kita tuh di koreksi pertama itu selesaikan dalam 2 minggu lewat 1 bulan. Nah untuk masalah 2 ini kita punya waktu cukup lumayan panjang lah. Itu sudah sekitar 3 bulan. 3 bulan untuk ajukan keberatan. Itu gunakan waktu itu untuk mantapkan TP dokumen kita. Nah, untuk keputusannya, pada koleksi 1, kita akan melakukan pembetulan SPT. Tetapi pada koleksi 2, kita akan lewat keberatan dan naik banding. Kalau perlu, semua harus setuju. Terima kasih untuk keputusan ini sudah jelas. Tax manager, koordinasikan, eksekusi segera dapat selesai. Nah, karena keputusan sudah dibuat oleh CEO, maka rapatnya kita akhirin. Semuanya terima kasih. Baik, saya untuk koreksi yang pertama itu keputusannya tepat. Pembetulannya itu ada di jalur yang tepat. Jadi kita tidak perlu sengketa. Nah, buat koreksi yang kedua itu, argumentasi perusahaan itu layak diperjuangkan. Tapi dengan syarat, transfer dokumen harus menunjukkan analisis kompatibilitas yang kuat. Nah, ada bukti manfaat ekonomi nyata dan konsistensi dokumen yang sesuai. Jika syarat ini terpenuhi, mungkin peluang di pengadilan pajak cukup terbuka. Satu pesan dari saya, jangan anggap keberatan sekedar formalitas. Fakta dan bukti yang tidak diajukan keberatan umumnya tidak bisa dipaparkan di pengadilan pajak. Sekian dari saya. Terima kasih buat CEO. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik,